Shalom sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar di hari ini? Saya ingin membagikan sebuah motivasi bagi kita di hari ini. Saya menulis hari ini dalam sebuah halaman Facebook yang saya bersama teman-teman kelola. Saya menulis hari ini mengcaption gambar seorang teman, seorang adik juga yang barusan kami bekerja sama dalam sebuah streaming mengangkat kisahnya. Saya menulis dalam sebuah unggahan foto itu berjudul Think Big and Don't Listen to People Who Tell You It Can't Be Done. Life too short to think small. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, picture of this day kita hari ini yang saya tulis pada salah satu halaman Facebook di mana saya dengan teman-teman mengelolanya adalah bahwa ingat, you are what you think. You are what you think. Anda hanya akan menjadi besar seperti apa yang Anda pikirkan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, jika Anda hanya bermimpi untuk menjadi kondektur bukan sopir bus, atau untuk menjadi pemilik bus, maka Anda akan hanya menjadi kondektur. Karena itu berpikirlah yang besar. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Napoleon Bonaparte dalam sebuah pertempuran dikalahkan sebagai Raja Prancis. Dan akhirnya Napoleon Bonaparte dibuang ke sebuah pulau yang bernama Pulau Elba. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, Napoleon Bonaparte tidak begitu saja merenung dan merenungi nasibnya kemudian mengasihani dirinya. Sahabat, Napoleon Bonaparte punya mentalitas seorang petempur yang luar biasa. Napoleon Bonaparte menyusun pasukannya dari Pulau Elba. Dan dalam sebuah peperangan yang salah satunya adalah peperangan terbesar sepanjang sejarah yang kita kenal dengan nama yaitu The War of the Waterloo, Napoleon Bonaparte membakar jembatan penyeberangan untuk masuk dalam medan peperangan, sehingga semua prajurit yang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte dalam The War of the Waterloo itu tidak dapat kembali atau melarikan diri. Satu-satunya bagi mereka adalah menghadapi pertempuran atau menghadapi peperangan. It a must, not an option. Tidak ada opsi bagi mereka untuk mundur dari pertempuran The War of the Waterloo. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mungkin dapat kalah dalam 1-2 pertempuran atau bahkan lebih pertempuran. Tapi remember, ingat baik, kita bukan berarti kita kalah dalam peperangan. Sahabat, Alkitab berkata dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, Finally be strong in the Lord and His mighty power, loipon and dunamos. Akhirnya hendaklah kamu kuat dalam Tuhan dan dalam kekuatan kuasanya. Sahabat, bersama dengan Allah kita mayoritas. Sekali lagi, bersama dengan Allah kita mayoritas. So, fear is not factor to us. Sahabat, mari facing your giant. Kalahkan mereka, kalahkan raksasa-raksasa yang Allah izinkan hadir dalam hidup kita. Kalahkan mereka. Alkitab memberikan pernyataan hebat bagi kita. Majulah, aku beserta dengan kamu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, seperti seorang ayah menepuk pundak anaknya, putranya, dan berkata, menepuk pundak putranya dan berkata, Son, keep moving, do not fear, God be with you. Karena itu mari kita memiliki mentalitas seorang petempur dalam hidup ini. Kita mungkin akan kalah dalam beberapa pertempuran, tapi kita belum kehilangan peperangan. Sahabat, Allah berkata bahwa Immanuel, Allah menyertai kita dari Kai Alpha to Omega, dari Alpha dan ke Omega. Itu artinya bahwa Mazmur 121 berkata bahwa pertolongan kita datang daripada Tuhan yang bersama-sama, Tuhan yang menjadi pencipta kita. Jadi kalau Allah beserta dengan kita dan Allah menyertai kita sampai kesudahan Allah, mengapa kita harus takut? Filipi berkata, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah hal-hal yang baik, hal-hal yang bisa Anda kerjakan. It's the fact, it's the reality. All of us still facing the pandemic COVID in this nation. But all of us must trust to God. It's not an option but a must. There is no one can restore our situation better than God. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beraktivitas di hari ini. Milikilah mentalitas seorang petempur dalam hidup. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.